Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya sahabat Asjar. Seperti biasa, di jam 5 sore, kita berjumpa kembali di Asjar Podcast. Nah, kali ini kita bakal membahas sesuatu yang menarik nih. Seperti biasanya yang selalu ditemani oleh kita para caster-caster yang luar biasa. Dari saya Fauzi dan Bang Ibam. Oke Bang Fauzi, kali ini kita kedatangan mahasiswa dari Fakultas Kehutanan UTU. Beliau ini tinggalnya sekarang di Kisaran, jauh, atau di ODP atau PDP. Dan beliau ini pernah menjadi duta. Di Ombudsman ini. Dia pernah menjadi duta apa itu Bang? Duta sampel lain. Wah, luar biasa sekali. Dan pernah menjuarai azan setingkat SMP. SMP apa ini Bang? SMP apa ya? SMP di kampungnya pokok. Oke. Juga lah SMP-nya kan. Beliau ini mempunyai moto hidup, ikutilah jalurnya. Jalur apa aja ikuti aja. Jalur Pantura atau jalur SMS Bang? Kok ada jalur kereta api pun diikuti sama dia. Ikuti aja sama dia tuh. Nah, untuk temanya nih kali ini masih dirahasiakan oleh beliau nih Bang Bojo. Waduh, aku jadi penasaran nih Bang. Ya kan, penasaran nih, mungkin langsung kita sambit aja ya. Sambut maksudnya. Kita sambut Bang Herman. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah mengundang saya ya ke podcast Asjar yang hari ke-20 ya kalau nggak salah ya, hari ke-20. Nah, jadi di sini saya ingin menyampaikan sedikit aja ya yang temanya tentang alam semesta. Ya, kita bicara tentang alam semesta, pastinya kita akan berpikir gitu. Pasti kita pikir ada bintang, komet gitu kan, meteor, planet, dan juga benda-benda langit lainnya. Enggak sih Bang, itu termasuk galaksi sih Bang kalau menurut saya. Iya, kan di alam semesta ada itu. Oke. Kemudian Ini meteornya Meteor Garden nggak Bang? Ada apa? Meteornya Meteor Garden nggak? Bukan, meteor apa lah gitu ya. Kemudian banyak hal tentang alam yang pasti penuh dengan misteri kan. Banyak misteri-misteri yang belum kita. Apa sih Bang itu? Contohnya apa sih Bang? Contohnya? Apa aja tuh Bang contoh dari misterinya? Salah satunya misteri ilahi itu salah satunya? Misalnya bagaimana alam ini terbentuk ya kan. Para ilmuwan yang telah puluh tahun meneliti mengenai hal tersebut hingga muncul tuh teori-teori. Misalnya ada teori gas nebula, teori bintang kembar, teori aku nggak tahu lah, teori keadaan zat, hingga yang paling terkenal adalah apa coba? Teori apa yang paling terkenal coba? Teori saus tiram Bang. Betul sekali. Iya. Betul. Dari saus tiram. Enak ya Bang. Teori Big Bang, betul sekali. Nah, dari sekian banyak penelitian dilakukan oleh para ilmuwan mengenai tentang alam semesta. Nah, ternyata kita kan sebagai umat muslim termasuk bangga dan harus bersyukur. Karena Al-Quran telah menjelaskan mengenai alam semesta beserta dengan isinya. Ini beratus-ratus tahun sebelum mereka hidup. Belum pun kita hidup. Dalam Al-Quran menjelaskan bahwa Allah menciptakan alam semesta ini dalam 6 masa. Atau mungkin 6 hari lah. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 54 yang artinya, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas Arsy. Nah, Arsy ini merupakan salah satu sifat Allah yang wajib kita imani sesuai dengan pusaran yang kesucian. Lanjut. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan ciptakannya pula matahari. Bulan dan bintang-bintang masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah Tuhan semesta alam.
Untuk makna 6 hari ataupun 6 masa tersebut masih menjadi perdebatan apakah 6 masa tersebut adalah waktu manusia atau waktu akhirat. Nah, di sini dalam waktu akhirat itu 1 hari sama dengan 1000 tahun. Nah, untuk lebih rincinya dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Fusilat ayat 9 sampai 12. Yang artinya, sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada yang menciptakan bumi dalam 2 masa dan kamu adalah sekutu baginya, atau yang bersifat demikian itu adalah Rabb semesta. Lanjut. Dan dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia berkelahi dan dia menentukan padanya keadaan makanan-makanan penghuninya dalam 4 masa. Penjelasan itu sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya. Kemudian dia menunjukkan kepada pecinta langit dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Surah Fusilat. Maka jadikanlah 7 langit dalam 2 masa. Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang, dan kami memeliharanya dengan sebaik-baik. Demikianlah ketentuan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Nah, semua yang ada di alam raya ini tidak akan terjadi sendirinya. Apa saja yang terdapat di antara langit dan bumi itu ya akan jelas. Baik yang dapat diindra maupun yang tidak. Misalnya yang dapat kita lihat itu ya seperti planet sekarang kan. Kemudian yang tidak kita lihat itu yang alam-alam gaib ataupun hal-hal yang tidak kita akan temui lah gitu. Misalnya kayak planet-planet yang jauh dari alam semesta. Kemudian juga saya ingin menyampaikan sedikit tentang keberadaan alam semesta kita ini. Bumi berputar pada porosnya atau rotasi dengan kecepatan 1669 km per jam. Kemudian bumi berputar mengelilingi matahari atau revolusi dengan kecepatan 107.000 km per jam. Kemudian luas tata surya kita itu mencapai kurang lebih 12 miliar kilometer kuadrat. Matahari dan tata surya kita berada dalam satu galaksi yang dinamakan galaksi Bima Sakti. Nah, galaksi di alam semesta ini banyak, nggak satu aja. Tidak ada beberapa. Yang mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti dengan kecepatan 1,280.000 juta kilometer per jam. Sama dengan 17.280.000 kilometer per hari. Nah, jarak di angkasa dihitung berdasarkan perjalanan cahaya ataupun kecepatan cahaya 300 meter per detik. Jadi dibayangkan pula informasi berikut ini. Jarak bumi ke bulan ialah 0,8 menit cahaya. Jarak bumi ke matahari 8 menit cahaya. Jarak bumi ke bintang terdekat itu, ingat bintang kita ngomong-ngomong itu matahari ya, 8 tahun cahaya. Jarak matahari ke inti Bima Sakti 26.000 tahun cahaya. Sedangkan diameter galaksi Bima Sakti itu 80 tahun cahaya, 80.000 tahun cahaya. Kemudian ada juga jarak galaksi Bima Sakti ke galaksi Andromeda itu adalah 2 juta tahun cahaya. Masya Allah. Di galaksi Bima Sakti terdapat lebih dari 250 miliar matahari dengan tata suryanya. Maksud dalam matahari itu terus dia bintang yang memiliki banyak planet-planet yang mengelilinginya. Di alam semesta terdapat benda angkasa lebih dari 300 miliar galaksi. Subhanallah, Allahu Akbar. Nah, di sini dapat kita simpulkan betapa luasnya alam semesta kita. Apalah daya dibandingkan dengan kita yang hanya hidup di bumi ini sangatlah sungguh kecil. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kira-kira Bang, kan Abang tahu Bang, alam semesta ini luas dan banyak-banyak planet, banyak dari galaksi-galaksi lain ya kan. Kira-kira Abang ada nggak Bang niatan minggat dari bumi? Kalau dari diri sendiri saya, kalau untuk keluar dari bumi dalam hal apa nih? Kalau misalnya bosan di bumi itu nggak mungkin. Nah, karena kita nggak bakal bosan di bumi karena kita selalu bersyukur telah diberi Allah bumi ini, dikasih udara, dikasih tumbuhan-tumbuhan, hewan untuk kita konsumsi ataupun untuk kita melangsungkan hidup kita. Dalam hal bosan mungkin tidak. Tapi kalau niatan untuk mencari tahu isi-isi atau benda-benda yang ada di alam semesta ini, mungkin dari dulu saya memang pengen gitu terbang ke luar angkasa gitu. Jadi gitu. tadi yang bilang, tapi kalau misalnya bosan nggak mau ya kan Bang? Ya, kalau bosan. Tapi kalau mencari tahu, ngapain Bang jauh-jauh ke luar angkasa mencari tahu? Di warung kan ada Bang. Ya Bang. Di rumah saya ada Bang, tahu Bang. Iya, saya tahu. Tanpa H, saya tahu. Nah, tahu. Maksudnya ini bukan itu Pak. Untuk mencari informasi ya. Nah, itu mencari informasi. Bukan mencari tahu. Mencari tahu di warung Bang. Oke. Nah, kita mencari informasi tentang alam semesta yang di luar bumi kita ini. Nah, itu. Oke. Ngomong-ngomong Iya, Bang. alam semesta juga nih Bang. Nggak usah jauh-jauh lah dulu. Di tempat kita ini dulu lah. Abang, menurut Abang, setelah dari kesekian kalinya perdebatan antara bumi itu bulat atau datar, mana nih Bang? Kita kan udah Ada yang bilang segitiga juga Bang. segitiga tabung, betul kan? Tabung. Ya ada yang tabung. Ya. Jadi kita tahu itu. Kita mencari informasi. Kita belajar dari SD sampai kuliah sekarang. Pasti kita nggak tahu bumi itu gimana ya. Nggak tahu. Nanti nggak bakal tahu kalau nggak ada NASA, lembaga antariksa dari Amerika, NASA. Mereka itu telah mencoba pergi keluar bumi kita menggunakan roket, ya kan? Nah, disitulah kita tahu kan banyak sekali foto-foto, kemudian sekarang kita gunakan di Google, bumi itu bulat. Foto kan Bang bisa jadi edit Bang gitu. Iya, Kan banyak Photoshop sekarang Bang. tahu. Secara logika, kita lihatlah. Kita di siang hari, di malam hari, melihat matahari dan bulan, kan? Matahari dan bulan. Itu bentuknya segitiga, trapesium, tabung, atau balok. Globe. Ya, dunia kan globe itu kan dibuat karena kita tahu bumi itu bulat. Karena ya astronomi telah membuktikan dari atas, dari bulan gitu. Jadi kita udah tahu berarti kan. Nah, jelas bumi itu bulat, bukan balok. Menurut saya, kalau menurut penganut bumi itu datar, balok, tabung, segitiga, bulat atas, nggak tahu juga sih. Belum tahu. Oke, mungkin ada closing statement dari Abang untuk para yang menyaksikan Asjar Podcast kali ini Bang. Mungkin untuk closing statement dari saya itu adalah saya sedikit ingin menyampaikan firman Allah dari surah Luqman ayat 20 yang berarti tidaklah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menentukan kamu kepentinganmu segala apa yang ada di langit dan ada di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Nah, kita sebagai manusia, terutama umat muslim, kita harus selalu bersyukur yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sekarang ini. Jadi kita harus selalu bersyukur karena kita telah diberi kesehatan dan keselamatan, apalagi di pandemi COVID-19 ini kita dianjurkan selalu di rumah aja, tetap di rumah aja. Nah, jadi kita harus selalu bersyukur apapun yang terjadi. Walaupun kita kena wabah ini, memang banyak makan korban. Nah, pemerintah juga telah memberikan kita harus selalu di rumah aja. Jadi kita harus selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Mungkin itu. Oke, terima kasih kepada Bang Herman yang telah menyampaikan materinya dengan baik. Semoga kita bisa pergi ke bulan seperti Cherry Bell.
Naik Delman. Dan semoga kawan-kawan yang di rumah bisa mengambil hikmah dari podcast kita kali ini. Sekian dari Ibang dan Koji. Bila ada salah-salah kata kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.